Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Tampu Bolon, MPM 22150030, mata kuliah Profesi Kependidikan. Izin Bu, ingin mempresentasikan tentang guru sebagai pendidik. Pengertian guru sebagai pendidik adalah orang yang memberikan ilmu kepada siswanya atau memberikan pendidikan kepada muridnya agar memiliki tingkah laku yang baik, sikap yang baik terhadap sesama manusia dengan mencapainya tujuan pendidikan. Dan ada beberapa pengertian dari pendidik, ialah orang yang memberikan ilmu kepada orang atau memberikan ilmu kepada siswa, di mana siswa tersebut dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan apa saja yang dimiliki siswa tersebut. Dan di sini ada beberapa tugas guru sebagai pendidik. Yang pertama membimbing, yang kedua mengajar, yang ketiga mengarahkan, yang keempat menilai, yang kelima melatih. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang beberapa tugas dari guru sebagai pendidik. Yang pertama adalah membimbing. Nah, sebagai guru pelatih harus membimbing anak-anak kita atau anak SMP atau SMK, di mana di guru di sini berperan untuk membimbing, mengarahkan supaya dapat ilmu yang diberikan kepada siswa tersebut. Yang kedua mengajari. Sebagai guru pelatih ada juga mengajari bagaimana kita sebagai guru mengajari anak-anak kita dapat mendapatkan ilmu yang bagus atau ilmu yang baik dari siswa tersebut, supaya memiliki intelektual yang sangat bagus pada tujuan pendidikan di era globalisasi pada hari ini. Yang ketiga mengarahkan. Nah, sebagai guru pelatih kita harus mengarahkan di mana potensi-potensi guru atau di mana potensi siswa tersebut dapat kita kembangkan, dapat kita asah supaya bisa tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang dimana tujuan pendidikan ini bisa meningkatkan keterampilan atau daya yang sangat baik terhadap guru atau putra menteri supaya tercapai tujuan pendidikan. Yang keempat menilai. Sebagai guru pendidik ada juga menilai, di mana guru ini bisa menilai bagaimana dia bersikap, sopan atau tidak, baik atau benar, atau baik atau buruknya. Di sini guru pendidik sangat bernilai, di mana apakah seorang siswa tersebut dapat menilai tingkah perilakunya yang sangat baik pada proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang kelima adalah melatih. Nah, seorang guru pendidik, mari kita latih apa saja kemampuan pada peserta didik atau kepada siswa, di mana kemampuan itu kita kembangkan untuk mengasah atau meningkatkan kualitas pada diri sendiri, supaya mereka dapat tercapainya tujuan pendidikan yang sangat bagus. Dan adanya melatih di dalam pendidikan non formal adalah anak SMP dan anak SD, di mana anak SD ini kita kembangkan cara bagaimana dia berkembang pada saat ini, dan di mana perkembangan itu harus kita latih dan harus kita asah. Dan ada beberapa contoh dari tugas dari guru pendidik adalah contohnya sebagai berikut. Dalam kelas ada seorang anak yang memiliki tingkah laku yang tidak baik terhadap proses belajar mengajar. Nah, disinilah seorang guru atau seorang pendidik memberikan didikan kepada siswa tersebut supaya memiliki tingkah laku yang baik, perilaku yang baik terhadap sesama manusia atau sesama temannya, supaya anak tersebut tercapainya tujuan pendidikan atau tujuan proses belajar mengajar. Dan mari kita kembangkan, mari kita asah, mari kita latih supaya anak tersebut bisa kita bina untuk masa depan yang lebih cerah untuk kedepannya.
Dan ada juga faktor-faktor dari kependidikan ini adalah sebagai berikut: ada faktor dari orang tua, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor dari masyarakat dan sebagainya, serta yang ada dalam penjelasannya. Dan di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Sebagai guru yang baik, kita memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan rujukan kepada siswa tersebut supaya adanya interaksi siswa tersebut, supaya memiliki perkembangan berpikir, perkembangan moral dan perkembangan tingkah laku, di mana siswa tersebut kita kembangkan, kita asah, kita ajari dengan baik. Di dalam dunia pendidikan ini, siswa tersebut banyak yang terpengaruh pada pengaruh teknologi, pengaruh pada zaman sekarang, di mana anak didik tersebut adanya pergaulan bebas, adanya memakai alkohol, memakai narkoba dan sebagainya. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik, mari kita arahkan, mari kita bina, mari kita latih peserta didik kita, di mana peserta ini kita latih dengan baik supaya terhindarnya dari narkoba, terhindarnya dari pergaulan bebas pada perkembangan zaman ini. Sebagai guru pendidik ini, kita harus mampu melihat situasi dan mampu mengembangkan apa saja yang memiliki supaya tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik pada kehidupan kita sehari-hari. Dan ada di dalam dunia pendidikan ini, guru harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu mengajari kita, di mana guru ini sangat berperan untuk siswa agar memiliki tingkah laku yang baik terhadap apa saja yang dia miliki pada peserta didik. Nah, mari kita didik dalam perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Banyak anak-anak SMP, SMK dan sebagainya yang terpengaruh pada teknologi ini, yang terpengaruh pada dunia digital pada hari ini. Dan guru sebagai pendidik, mari kita kembangkan, mari kita asah, mari kita bina, mari kita latih, di mana siswa tersebut supaya tidak terpengaruh pada zaman teknologi pada zaman sekarang. Dan di sini guru sebagai pendidik sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Dan untuk sebagai siswa, harus kita asah, harus kita bina dan harus kita latih pada saat ini. Jangan sampai saatnya terpengaruh pada teknologi pada zaman sekarang. Di dalam dunia pendidikan ini ada beberapa kendala atau faktor yang harus kita kembangkan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah faktor keluarga. Nah, sebagai faktor keluarga, guru harus mengetahui bagaimana tingkah laku yang dimiliki anak tersebut pada keluarga tersebut, dan mari kita arahkan, mari kita bina supaya tidak terpengaruhnya pada perkembangan teknologi zaman sekarang, supaya tercapainya tujuan pendidikan. Guru yang baik adalah orang yang mendidik, dan pendidikan ini kita utamakan pada proses belajar mengajar atau proses secara berlangsung di dalam kelas atau di dalam sekolah. Mari kita bina, mari kita raih mimpi ini supaya tercapainya. Baik, saya akan melanjutkan hakikat tugas dan tanggung jawab guru. Menurut Rehan 1993, hakikat tugas guru pada umumnya berhubungan dengan perkembangan SDM yang pada akhirnya akan memiliki yang paling menentukan dan menduduki kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam proses pendidikan ini, pada dasarnya guru mempunyai tugas mendidik, dan guru peserta didik agar dapat menjadi manusia yang melaksanakan tugas yang baik. Ada tugas-tugas guru
dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 20. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, serta menilai hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan keaktivitaskan akademik dan muatan secara sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bertindak produktif dan tidak diskriminasi atas dasar-dasar perkembangan, tidak di pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, agama dan sebagainya, dan status sosial dan ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjelang tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memiliki menumpuk peserta didik dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Nah, di pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ini ada menjelaskan tentang merencanakan pembelajaran. Nah, di sini tugas guru merencanakan apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses belajar mengajar dalam satu metode pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan. Nah, di sini meningkatkan dan mengembangkan ini mari kita tingkatkan dan kembangkan proses belajar mengajar dalam kelas atau dalam sekolah supaya terciptanya keselamatan dan kebahagiaan pada peserta didik, supaya terciptanya proses belajar mengajar. Yang ketiga, bertindak yang baik. Nah, di sini guru pendidik bertindak sebagai pendidik supaya terciptanya tujuan pendidikan dalam proses belajar mengajar di satu kelas dalam satu sekolah, supaya terciptanya tujuan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga ada menjelaskan tentang bagaimana perundang-undangan ini kita hargai, kita patuhi pada proses belajar mengajar. Siswa tersebut harus mentaati peraturan perundang-undangan dalam sekolah atau dalam kelas supaya terciptanya tujuan pendidikan atau tujuan proses belajar mengajar dalam kelas. Yang kelima, memiliki menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, supaya peserta didik memiliki sifat intelektual di dalam bangsa dan negara, kita didik pada saat ini. Mari kita bimbing dan mari kita arahkan dengan positif yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Di dalam dunia pendidikan ini sangat penting dalam proses belajar mengajar dan memiliki tujuan guru. Tujuan guru ini sangat penting dalam proses belajar mengajar, di mana guru ini berpedoman untuk mengasah kemampuan yang ada dalam diri siswa tersebut. Baik, sekian yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maafkan. Sekian, ucapkan terima kasih.